Nah, sekarang kita akan coba kalau RAK ya, atau RCBD, Randomized Completely Block Design gitu ya. Berarti kalau RAK kita harus menambahkan variabelnya adalah replikasi. Jadi di sini kita perlu nambahin replikasi ya. Replikasi karena ini adalah ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4. Bentuknya jadi nominal gitu ya. Kemudian jadi saya buat dulu aja di Excel biar lebih mudah, kita tinggal copy aja sini. Nah udah, ini adalah replikasi. Kemudian kita sama seperti yang one way RAK, kita untuk yang two way RAK maka kita juga tidak membutuhkan interaksi terhadap replikasinya. Jadi kita masukkan dulu dependent variabelnya adalah antioksidan, kemudian 3 faktor lainnya kita masukkan di fix factor, kemudian kita ganti modelnya, kita tidak butuh ini gitu ya, pemasakan, tapi kita tidak butuh replikasi di sini. Kemudian di post-hoc-nya pun kita hanya pakai pemasakan konsentrasi dan juga pemasakan konsentrasi gitu ya. Ya, tabel ANOVA-nya sudah keluar. Kita bisa lihat bahwa di sini ketika dalam bentuk RAK kita bisa lihat bahwa pemasakan itu ternyata berpengaruh nyata. Begitu juga dengan konsentrasi karena dua-duanya di bawah 0,05. Bagaimana dengan interaksinya? Di sini interaksinya tidak berbeda nyata, jadi kita tidak perlu uji lanjutan. Ya. Mungkin ketika kalian akan melihat ketika dalam interaksinya ini sebenarnya ketika diuji post-hoc signifikan gitu ya. Nah, tetapi mengingat bahwa hasil dari tabel ANOVA-nya itu tidak signifikan, maka kita tidak perlu lagi menguji uji post-hoc-nya karena uji post-hoc itu akan berbeda gitu ya, per satuannya. Kalian di dalam jurnal boleh memasukkan, boleh tidak. Tetapi ada yang bilang sebenarnya kalau udah ANOVA-nya tidak berbeda nyata ya berarti post-hoc-nya tidak perlu diuji lagi gitu ya. Maka post-hoc itu hanya akan menunjukkan keeroran dari uji tersebut gitu. Keeroran dalam arti ya kalau secara interaksi ya nggak berbeda nyata, tetapi mungkin kalau per satuannya, per kelompoknya itu menunjukkan bedanya. Kita cek dulu minnya. Jadi kalau kita lihat di sini minnya adalah kukus, rebus, baru press gitu ya. Kukus, rebus, baru press. Nah kemudian kita masuk ke tabelnya gitu ya. Nah kukus terhadap rebus gitu ya, kita kasih di kukus A gitu ya. Kemudian A besar gitu ya, karena tadi A kecil, jadi kita pakai di sini A besar. Kukus terhadap rebus itu ternyata di sini tidak berbeda nyata, lebih dari 0,05. Maka ini A gitu ya. Kemudian kita cek kukus terhadap fresh gitu ya. Kukus terhadap fresh ternyata di sini lebih besar dari 0,05. Jadi ini kembalikan dengan yang sebelumnya di RAL gitu ya. Di sini ANOVA-nya itu berbeda nyata, sedangkan hasil dari post-hoc-nya tidak berbeda nyata. Nah ini ada dua tanggapan terkait ini. Ada yang bilang ya kita ganti post-hoc aja gitu, misalnya menggunakan LSD atau menggunakan Duncan gitu ya, yang fiturnya ada di SPSS gitu ya, ada di SPSS juga. Nah tetapi ada statistik orang-orang statistik lainnya yang berbicara bahwa tidak boleh diganti. Ini menunjukkan bahwa meskipun berpengaruh, tetapi pada sampel ini itu tidak berbeda nyata gitu. Jadi bisa ditulis dua-duanya gitu ya, juga bisa gitu ya. Nah kita karena pakai take, kita akan tulis aja, tetap tulis. Jadi bahwa
semuanya ini A karena tidak ada yang berbeda nyata gitu ya. Tetapi kita tulis bahwa di sini p-value-nya itu kurang dari 0,05 gitu ya. Bagaimana untuk yang konsentrasi? Tadi sama seperti yang RAL, kita coba di 12,5. Jadi kita coba dari 12,5 itu ada yang terbesar, kemudian dibandingkan dengan 10 pertama. Kemudian hasilnya ternyata tidak signifikan gitu ya. Jadi kalau ini A, kita tulis A, di sini juga kita tulis A gitu ya. Kemudian dibandingkan 12,5 terhadap 12,5, ternyata hasilnya signifikan, maka kita kasih huruf B gitu ya. Kemudian dari B diuji lagi ke atasnya dulu, 7,5 dibandingkan dengan 10. 7,5 dibandingkan dengan 10 ternyata di bawah 0,05 sehingga berbeda nyata, dan ini A, B, jadi kita tidak perlu mengubahnya lagi. Kemudian 7,5 dibandingkan dengan 5 gitu ya. Kita cek ternyata tidak berbeda nyata karena di atas 0,05, maka kita kasih huruf B gitu ya. Kemudian dibandingkan 7,5 terhadap 0. 7,5 terhadap 0 ternyata hasilnya berbeda nyata. Karena ini B, kita harus kasih huruf lain yaitu C gitu ya. Kemudian dibandingkan dari situ 0% terhadap 5%. Ternyata hasilnya berbeda nyata gitu ya. Jadi karena ini udah B dan C, beda huruf, berarti selesai sampai di situ gitu ya. Kemudian kita tulis di bawahnya, pertama yang A kecil itu menunjukkan perbedaan nyata pada perlakuan konsentrasi, sedangkan A besar menunjukkan perbedaan nyata pada perlakuan pemanasan gitu ya. Cuma ini tidak berbeda nyata dan dua-duanya kita tulis, tapi p-value secara ANOVA-nya di bawah 0,05 dan itu bisa dibahas gitu ya di dalam pembahasan. Oke, itu untuk RAK 2 ANOVA menggunakan JLST.